Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Delina Auliani dengan NIM 19051064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Jaminan 6B yang dibimbing oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Langsung saja saya akan membacakan materi saya. Jaminan perorangan. Pengertian jaminan perorangan dapat kita temui pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pendapat para ahli di antaranya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820, jaminan perorangan biasa dikenal penanggungan, yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, menurut Sri Sodawi MS mengartikan jaminan imaterial atau perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Menurut Sobakti, jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur. Ia bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa si berhutang atau debitur tersebut. Dasar hukum. Dasar hukum tentang jaminan perorangan hanya dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1820 sampai 1863, karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara para pihak, yakni debitur dan kreditur. Unsur-unsur dalam jaminan perorangan. Yang pertama, mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu. Yang ketiga, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang. Yang keempat, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Yang kelima, jika pailit, maka harta dibagikan pada kreditur, seimbang dengan besarnya piutang. Ciri-ciri atau sifat jaminan perseorangan. Jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya pihak ketiga atau badan hukum yang menjamin pemenuhan prestasi manakala debiturnya wan prestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, di mana pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu debitur dan penanggungnya. Bersifat asesoir, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau hapus jika perjanjian pokok juga batal demi hukum. Untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian asesoirnya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Misalnya, perjanjian pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap sehingga dapat dibatalkan, dan bila hal ini terjadi, maka perjanjian penanggungannya dianggap tetap sah. Bersifat sepihak, di mana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban. Tetapi, ada kalanya kreditur menawarkan suatu prestasi, sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung. Dalam keadaan demikian, perjanjian bersifat timbal balik. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi atau perutangan pokoknya, tetapi boleh lebih kecil. Jika penanggung lebih besar, maka yang dianggap sah hanya yang sebesar utang pokok, menurut pasal 1822 BW. Bersifat subsidiar. Jika ditinjau dari sudut cara pemenuhan prestasi, hal ini berdasarkan pasal 1820 BW bahwa penanggungan mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan debitur, manakala debitur sendiri tidak memenuhinya. Ini berarti penanggung hanya terikat secara subsidiar karena hanya akan melaksanakan prestasi jika debitur tidak memenuhinya, sedangkan debitur yang harus tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut. Dan setelah penanggung melaksanakan prestasi, maka ia mempunyai hak regres terhadap debitur. Beban pembuktian yang ditujukan kepada yang berutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung. Penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum pabrik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang. Jenis-jenis jaminan perorangan. Yang pertama, jaminan penanggungan adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Yang kedua,
jaminan garansi atau bank garansi sesuai pasal 1316 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Yang ketiga, jaminan perusahaan. Hak-hak istimewa yang dimiliki penjamin. Yang pertama, hak untuk menuntut penjualan benda milik debitor lebih dahulu. Yang kedua, hak untuk membagi-bagi utang. Yang ketiga, hak untuk mengajukan eksepsi. Yang keempat, hak untuk membebaskan sebagai penanggung atau penjamin dikarenakan salahnya kreditur. Yang kelima, hak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama. Berakhirnya jaminan perorangan. Di dalam pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga pembaharuan utang, yang keempat penjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima pencampuran utang, yang keenam pembebasan utangnya, yang ketujuh musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan kebatalan atau pembatalan, yang kesembilan berlakunya suatu syarat batal, yang ke-10 lewatnya waktu. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1831 KUH Perdata, maka apabila debitor lalai membayar utangnya, maka barang-barang milik debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutang sebelumnya. Untuk menyita dan menjual barang milik debitor dapat dilakukan atas permohonan penanggung atau personal guarantor, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1833 KUH Perdata. Namun, dalam hal ini juga dapat dimungkinkan penanggung atau personal guarantor juga lalai dalam memenuhi prestasinya membayarkan utang debitor. Apabila terjadi demikian, maka kreditor berhak mengajukan gugatan ke debitor dan penjamin disertai dengan permohonan sita terhadap barang jaminan debitor. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadikan penanggung atau personal guarantor tidak dapat menuntut supaya barang milik debitor lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Hal tersebut tercantum di dalam ketentuan pasal 1832 KUH Perdata, diantaranya yaitu yang pertama, bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitor lebih dahulu disita dan dijual. Yang kedua, bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur, terutama secara tanggung-menanggung. Dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung. Yang ketiga, jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi. Yang keempat, jika debitur berada dalam keadaan pailit. Dan yang kelima, dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.